Saat ini, Sumu sedang asyik berendam. Sistem Xiao Jiu tiba-tiba muncul dan berkata bahwa karena keributan hari ini, tingkat kesukaan para calon suami meningkat pesat. Sistem memberinya hadiah sabun mandi mawar. Sumu segera mengambilnya dan menggunakannya. Setelah itu, dia mengambil cermin dan berkaca. Dia menemukan kulit dan penampilannya membaik secara kasat mata. Sumu selesai berpakaian dan keluar. Yue Ying segera mendekat dengan ramah untuk membantunya membuang air mandi. Sebelum dia sempat mencegah, Yue Ying sudah membawa ember air keluar. Ketika dia kembali, Sumu berkata dengan sopan, "Terima kasih." Yue Ying tertegun sejenak, lalu mata rubahnya tersenyum. "Sama-sama, calon istriku." Mendengar panggilan itu, Sumu merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman. Pernikahan ini bahkan belum dibatalkan, tapi dia terus memanggilku calon istri. Benar-benar aneh. Dia berbalik pergi. Angin malam berhembus, membawa aroma mawar yang menyebar, membuat tatapan mata Yue Ying semakin dalam. Aroma yang wangi sekali. Saat Sumu kembali ke kamar, dia berpapasan dengan Fei Yan. Dia baru saja keluar dari kamar Long Yan. Aroma yang tercium membuatnya tertegun. Dia tanpa sadar menatap Sumu, merasa ada yang berbeda darinya setelah mandi. Sumu tersenyum padanya, "Cepat tidur." Fei Yan mengangguk, buru-buru melewatinya. Telinganya terasa panas. Aroma di tubuhnya membuat pikirannya kacau. Malam harinya, Sumu tertidur lelap. Tangannya sepertinya menyentuh sesuatu yang lembut dan berbulu, rasanya sangat halus. Benda itu terus merangsek ke dalam pelukannya. Sumu tanpa sadar memeluknya erat dan mengelusnya. Tiba-tiba terdengar suara yang menggoda di telinganya, "Momo sayang, jangan berhenti." Dia ingin membuka mata, tapi kesadarannya kabur. Samar-samar dia mendengar suara pintu terbuka. Sumu hanya merasakan sentuhan dingin sekilas, lalu benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah terdengar suara berisik sesaat, kamar itu kembali tenang. Saat ini, di padang rumput di belakang gunung, Mo Xiao membanting Yue Ying yang berpakaian berantakan ke tanah. Wajahnya dingin menatap Yue Ying. Di sampingnya, Fei Yan juga berwajah muram, tangannya terkepal erat, menunjukkan kemarahan. Yue Ying dengan santai merapikan jubahnya, mengangkat mata menatap mereka berdua, sudut bibirnya sedikit terangkat. "Yo, tengah malam tidak tidur, malah menatapiku." Fei Yan maju selangkah dan berkata dingin, "Kita belum menikah, apa yang kamu lakukan menyelinap ke kamarnya tengah malam?" "Tidak melakukan apa-apa." Yue Ying dengan santai mengibaskan kipas bulunya, wajahnya penuh penghinaan. "Aku calon suaminya, wajar kan kalau aku ingin membangun hubungan lebih awal." Tinju Fei Yan melayang, menghantam bahu Yue Ying. Yue Ying terhuyung mundur, sedikit darah keluar dari sudut bibirnya. Dia menyekanya, kipasnya bergerak semakin cepat. "Aduh, Pendeta Agung marah ya. Toh cepat atau lambat kami akan menikah, kenapa kamu begitu tegang?" Mo Xiao berkata dengan suara berat, "Itu harus didasari cinta, bukan tindakan licik sepertimu." Tatapan Yue Ying menjadi dingin, nadanya tidak lagi main-main. "Kalian bukan Sumu, bagaimana kalian tahu dia tidak menyukaiku?" Dia tertawa kecil, menatap mereka berdua dengan provokatif. "Lagi pula, bukankah kalian dulu sangat ingin membatalkan pertunangan? Kenapa sekarang kalian berjaga di luar kamarnya? Apa maksudnya ini?" Fei Yan dan Mo Xiao saling berpandangan, terdiam. Senyum Yue Ying semakin lebar. "Karena kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian rasakan, jangan merusak rencanaku. Cepat atau lambat, aku akan menjadi miliknya." Selesai berkata, Yue Ying berbalik pergi, langkahnya ringan dan santai. Tinju Mo Xiao sedikit terkepal, alis Fei Yan juga semakin berkerut. Keduanya berdiri di tempat, angin malam berhembus, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa kesal dan marah yang tak bisa dijelaskan di dada mereka. Paginya, Sumu mengucek matanya yang mengantuk. Begitu dia duduk, suara ceria sistem terdengar di telinganya. "Selamat, Tuan,
tingkat kesukaan para calon suami meningkat. Mo Xiao saat ini minus 80, Fei Yan minus 35, Yue Ying plus 10. Sumu tertegun. Rubah licik itu. Tingkat kesukaannya berubah dari negatif menjadi positif. Alisnya sedikit berkedut, perasaannya campur aduk. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, lalu apa hadiahnya? Sistem melanjutkan, baru-baru ini Mal sedang diskon, memberimu 6 obat penenang gratis. Jangan terlalu terharu ya, Sumu terdiam. Tidak bisakah kamu memberiku sesuatu yang lebih berguna? Aku tidak sedang birahi, buat apa aku butuh benda itu? Xiao Jiu pikir apa yang disukai Xiao Jiu, Tuan juga pasti suka. Sumu menggelengkan kepalanya pasrah, berbalik turun dari ranjang dan bersiap memulai harinya. Saat dia keluar rumah, Fei Yan sedang membelah kayu di halaman. Dia mengangkat pandangannya, menatap Sumu sejenak, sedikit mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sumu tersenyum canggung dan berjalan cepat ke dapur. Ini gila, Yue Ying, si rubah itu, tinggal di sini saja sudah cukup membuatku pusing. Sekarang Fei Yan juga ikut-ikutan tinggal di sini. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Saat sedang melamun, tiba-tiba muncul sosok di tikungan. Sumu belum sempat bereaksi dan langsung menabrak Yue Ying. Dia terhuyung mundur. Detik berikutnya, pinggangnya terasa hangat. Yue Ying memeluknya. Calon istri, kamu tidak apa-apa. Yue Ying menatapnya, suaranya terdengar khawatir. Sumu mengangkat kepalanya, bertatapan dengan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera melambaikan tangan dan mundur, tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Selesai berkata, dia berbalik pergi, langkahnya sedikit panik. Sambil berjalan dia menggerutu dalam hati. Rubah licik ini berani menyentuh pinggangku. Dia sengaja memanfaatkan kesempatan, ya kan? Di belakangnya, Yue Ying menatap punggungnya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Jarinya dengan ringan menyentuh tempat yang baru saja dia sentuh. Pinggang calon istri benar-benar ramping. Di luar, Fei Yan yang sedang membelah kayu menghentikan gerakannya. Dia menatap Yue Ying yang berjalan dari dapur dengan tidak senang. Yue Ying tahu apa yang membuatnya marah. Pasti karena dia mendengar isi hati calon istri, kan? Dia berjalan menghampirinya sambil tersenyum, Pendeta Agung, tidak perlu menatapku seperti itu. Aku ini orang yang tidak tahu malu. Tadi malam aku sudah bilang, kalian silakan jadi orang baik. Aku lebih suka merebut dan bersaing. Brak, Fei Yan dengan marah melemparkan kapaknya ke samping. Alisnya berkerut, tatapannya tajam menusuk Yue Ying. Yue Ying sama sekali tidak peduli, dia tertawa ringan, kipasnya bergerak semakin cepat, seolah menikmati keberhasilannya memprovokasi. Saat sarapan, Yue Ying sengaja duduk di sebelah Sumu dan berbisik, calon istri, tidurmu nyenyak tadi malam. Sambil berbicara, dia sedikit mendekat ke Sumu, mencoba memperkecil jarak. Sumu tanpa sadar bergeser ke samping, menatap Yue Ying dengan waspada. Tidurku nyenyak, kamu sendiri, luka di wajahmu itu kenapa? Yue Ying menutupi wajah kirinya, berpura-pura menyedihkan. Entah siapa yang tidak tahu malu, iri dengan ketampananku, meninjuku saat aku tidur. Sekarang sudut bibirku bengkak, makan saja susah. Sumu tidak bisa menahan tawa, jelas tidak percaya penjelasannya. Kamu itu pria buas level 5, bagaimana bisa ada yang berhasil menyerangmu diam-diam? Yue Ying berpura-pura sedih dan menggesek-gesekkan bahunya ke Sumu. Momo, kamu harus membelaku. Sumu buru-buru menghindar, wajahnya penuh kengerian. Rubah licik ini semakin aneh. Jangan-jangan dia benar-benar mau birahi. Dia baru di sini 2 hari, aku harus cepat-cepat mengusirnya. Di seberang meja, Fei Yan tersenyum tipis, memberi Yue Ying tatapan, rasakan itu. Kemudian dia menoleh ke Sumu dan berkata datar, calon istri, tadi malam ada pencuri masuk. Sebaiknya kamu periksa apa ada barang yang hilang. Sumu mengerutkan kening keheranan. Pencuri buta kali ya, rumahku yang miskin ini.
Oh, tidak, pasti pencuri cabul. Calon istri, apa dia benar-benar tidak sadar akan kecantikannya? Dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, pencuri cabul. Pencuri itu pasti mengincar Yue Ying dan Fei Yan. Sayang sekali dia tidak membawa dua biang keladi ini pergi. Benar-benar tidak profesional. Hei, Yue Ying dan Fei Yan benar-benar tersedak. Sumo menatap mereka dengan curiga. Kenapa pagi-pagi begini tatapan mereka berdua aneh sekali. Setelah makan, Sumo membawa dua anak naga pergi ke gunung untuk mencari makanan dan tanaman obat. Sumo mengambil sebatang rumput liar dan dengan sabar mengajari anak-anak naga itu. Ingat, daun yang bergerigi ini bisa dimakan. Tapi jamur di sebelahnya ini, warnanya terlalu cerah, tidak boleh dimakan. Anak-anak naga itu menyipitkan mata, mendengarkan dengan serius. Tak lama kemudian, kantong kulit hewan mereka sudah penuh dengan sayuran liar dan jamur. Ikat pinggang Sumo juga mulai terisi. Dia bahkan menemukan kentang di sebidang tanah gembur, yang membuatnya sangat senang. Siang harinya, mereka makan beberapa buah kelapa untuk mengisi perut. Saat melewati sumber air, Sumo mencuci wajahnya. Anak-anak naga berbaring dan minum air. Sumo mengerutkan kening dan mengingatkan, lain kali jangan minum air seperti ini. Ada banyak mikroorganisme di dalam air, gampang sakit. Sebaiknya dimasak dulu baru diminum. Anak-anak naga itu mengedipkan mata, mengangguk setengah mengerti. Kami selalu minum seperti ini. Sumo menghela napas pelan. Makanya kalian sering sakit perut. Anak-anak naga itu mengangguk patuh. Oh ya? Siapa namamu? Anak naga itu tersenyum, aku Dongdong. Anak naga yang satu lagi namanya Nan, dia adikku. Tepat saat itu, Nan yang sedang berpatroli kembali. Matanya berbinar menatap Sumo, kakak peri, di depan ada babi hutan. Di mana? Mata Sumo langsung terbelalak. Cepat bawa aku ke sana. Anak-anak naga membawa Sumo ke sana. Benar saja, mereka melihat beberapa babi hutan sedang mencari makan. Sumo bertanya, Dongdong, apa kalian punya senjata yang bisa melumpuhkan babi hutan? Dongdong mengobrak-abrik kantong kulit hewannya, lalu menemukan busur dan panah kecil dan memberikannya. Sumo mengambilnya dan menghela napas. Mana bisa ini melumpuhkan babi hutan? Bahkan jika kena, tidak akan melukai babi hutan secara serius. Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia memanggil Xiao Jiu dalam hati. Apa ada senjata rahasia? Aku ingin menangkap satu babi hutan untuk dibawa pulang. Suara ceria Xiao Jiu terdengar, Tuan, barang-barang di mal perlu ditukar dengan poin. Saat ini Anda masih berutang 381 poin. Xiao Jiu tidak bisa berbuat apa-apa. Sumo memutar bola matanya. Jadi kamu hanya akan membiarkanku melihat daging di depan mata terbang pergi. Xiao Jiu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Tuan, bukankah Anda tadi memetik beberapa bunga kecubung? Anda bisa menggunakan laboratorium untuk membuat racun. Mata Sumo berbinar, dia mengeluarkan beberapa batang kecubung dan memasukkannya ke laboratorium sistem. 3 pilihan muncul di panel, buat menjadi bubuk, buat menjadi cairan, atau setengah dari pilihan di atas. Dia dengan tegas memilih yang ketiga. Laboratorium segera beroperasi. Sesaat kemudian, 2 botol racun selesai dibuat. Sumo mengoleskan daun kecubung ke ujung panah dan memberikannya kepada Dongdong. Tarik busurnya, bidik, wus. Panah itu tepat mengenai perut seekor babi hutan. Sumo dan Nan terbelalak gembira. Namun, detik berikutnya, babi hutan itu tiba-tiba mengaum marah dan memimpin kawanannya menyerang mereka. Cepat lari, teriak Sumo, membawa kedua anak naga itu lari sekuat tenaga. Dia bertanya pada Xiao Jiu dalam hati, ada apa ini? Suara Xiao Jiu terdengar sedikit bersalah. Tuan, apa Anda tidak membaca buku petunjuk sebelum menggunakannya? Penggunaan kecubung yang berlebihan akan membuat babi hutan bersemangat untuk sementara waktu. Sumo mengertakkan gigi, lalu sekarang bagaimana? Tenang,
5 menit lagi dia akan jatuh. Dia pasti akan menjadi santapanmu. Sumu memutar bola matanya pasrah. Sebaiknya kamu berdoa aku tidak menjadi santapan mereka duluan. Tuan, Anda beruntung, tidak akan terjadi apa-apa. Itu, Anda hadapi dulu sebentar, Xiao Jiu pergi dulu. Sumu kesal dan cemas. Setelah berlari beberapa saat, Nan memanjat pohon dan mengulurkan tangannya ke Sumu. Kakakmu, cepat naik. Sumu menoleh, menarik Dongdong di belakangnya dan menyuruhnya naik lebih dulu. Tepat saat dia sendiri hendak memanjat, seekor babi hutan yang mengamuk menggigit celananya dan membantingnya ke rumput di samping. Sumu menahan sakit, merogoh botol semprot kecubung di sakunya. Tepat saat babi hutan itu menerkam, dia menahan napas dan menyebarkan bubuk itu. Pada saat yang sama, sebatang panah melesat dari belakangnya, menembus mata babi hutan itu. Babi hutan itu jatuh tersungkur. Babi hutan di belakangnya juga ikut berjatuhan karena menghirup sedikit bubuk itu. Sumu menghela napas lega. Untung saja dosisnya pas kali ini. Dia menepuk-nepuk pakaiannya dan bangkit. Begitu dia berbalik, dia melihat sosok yang dikenalnya. Mo Xiao berdiri tidak jauh dari sana, wajahnya pucat pasi. Darah terus mengalir dari bahu kirinya, membuat lengan bajunya merah. Tatapan dinginnya menyapu Sumu, suaranya rendah namun mendesak, cepat pergi. Sumu tertegun sejenak, baru saja hendak bertanya kenapa dia terluka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau dari kejauhan. Dia menoleh dan melihat sekelompok pria buas berpakaian aneh, memegang senjata tajam, mengepung mereka. Sumu mendongak, melihat anak-anak naga di pohon, diam-diam memberi mereka isyarat mata agar tidak bertindak gegabah. Saat orang-orang itu semakin dekat, Mo Xiao diam-diam mencengkeram pergelangan tangan Sumu, menyuruhnya mencari kesempatan untuk lari. Pria buas pemimpin itu tertawa dan berkata, "Tuan Ular, hari ini kamu dan calon istrimu mati di sini, anggap saja ini takdir. Ada yang menemanimu di akhirat, jadi tidak akan kesepian." Hati Sumu mencelos. Dia menatap Mo Xiao. Wajahnya masih tenang, tapi di kedalaman matanya yang hitam legam, terlintas emosi yang rumit. Ternyata orang-orang ini mengincar Mo Xiao. Mereka bahkan sudah menyelidiki identitasnya sebagai calon istri. Hati Sumu menjadi dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Sudah kubilang ular sialan ini untuk membatalkan pertunangan, tapi dia tidak mau. Sekarang bagus, aku ikut terseret. Dia melirik Mo Xiao, hatinya dipenuhi kebingungan. Bukankah dia antagonis utamanya? Dia tidak mungkin mati begitu saja, kan? Bukankah dia seharusnya hidup sampai akhir cerita? Mo Xiao sedikit terkejut. Antagonis apa? Akhir cerita apa? Saat Mo Xiao sedang lengah, Sumu mencubit telapak tangannya dan menulis beberapa kata di telapak tangannya, ulur waktu. Mo Xiao segera mengerti dan berkata dengan suara berat, "Mati di tangan kalian hari ini adalah takdirku. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kalian ini sebenarnya orang suruhan siapa?" Pria buas pemimpin itu tertawa, "Kamu sudah mau mati, tidak perlu tahu." Dengan satu lambaian tangannya, gerombolan itu menyerbu. Pada saat yang sama, Sumu melemparkan bubuk bunga kecubung di tangannya. Bubuk itu langsung menyebar di udara. Dia menghitung dalam hati, 3, 2, 1. Terdengar suara, gedebuk, orang-orang itu langsung berjatuhan. Mo Xiao terbelalak, menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Dia menoleh ke arah Sumu, tatapannya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Sumu menepuk-nepuk sisa bubuk di tangannya dan menghela napas panjang. "Kamu menyelamatkanku sekali, aku menyelamatkanmu sekali. Kita impas." Selesai berkata, dia melambai, menyuruh anak-anak naga di pohon untuk turun. Dia membawa mereka menyeret hasil buruan hari ini dan berjalan pergi. Di belakangnya, Mo Xiao memegangi bahu kirinya yang terluka, menatap punggungnya yang kurus dengan tatapan rumit. Dia membuka mulutnya, ingin mengucapkan terima kasih,
tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Sumo berjalan beberapa langkah, suara akrab Xiao Jiu terdengar di benaknya. Tuan, dia kelihatannya terluka parah. Apa Anda tidak mau menyelamatkannya? Kalau menyelamatkannya, Anda bisa dapat poin loh. Sumo memutar bola matanya. Selamatkan apanya? Apa kamu tidak lihat? Apa dia terlihat seperti ingin diselamatkan olehku? Aku tidak mau cari masalah. Poin ini tidak seberapa. Lebih baik aku menyelamatkan beberapa orang asing saja. Xiao Jiu membujuk dengan nada lembut. Tapi tuan rumah, kalau kau menyelamatkan dia, kau bisa dapat lebih banyak poin. Sumo menghentikan langkahnya dan menoleh melihat Mo Xiao di belakangnya. Kalian sistem ternyata melakukan diskriminasi ya. Kenapa nyawa ular ini lebih berharga daripada orang asing? Bukankah ini perlakuan tidak adil? Xiao Jiu menjelaskan bahwa Mo Xiao lebih sulit ditaklukkan daripada orang biasa, jadi mal sistem memberikan poin lebih banyak. Xiao Jiu terus membujuk, mengatakan bahwa poin sudah ada di depan mata, masa tidak mau diambil. Sumo menoleh lagi dan tatapannya bertemu dengan tatapan Mo Xiao yang suram dan tidak terbaca. Jantungnya berdegup kencang, lalu dia menggelengkan kepala. Sudahlah, sekarang yang penting adalah membatalkan pertunangan. Aku tidak mau berhubungan lagi dengannya. Di rumah sudah ada satu rubah dan satu burung yang cukup membuatku pusing. Kalau ditambah satu ular lagi, aku rasa aku akan segera membuka kebun binatang. Xiao Jiu tidak menyerah dan terus bertanya kenapa Sumo bersikeras ingin membatalkan pertunangan. Mo Xiao adalah tuan muda suku ular, calon penguasa masa depan, tampan, kuat, dan kemampuannya luar biasa. Sistem bahkan menunjukkan bahwa dia sangat tahan lama dan merupakan kandidat suami yang berkualitas. Sumo terdiam. Kamu ini benar-benar haus ya. Dia itu penjahat besar. Kamu tahu apa artinya penjahat besar? Sesuai alur cerita, aku dan dia memang harus membatalkan pertunangan. Xiao Jiu tidak tahu apa itu penjahat. Xiao Jiu hanya tahu bahwa dia adalah asisten kecil tuan rumah yang imut, dan membuat tuan rumah senang adalah tujuan utamanya. Sumo memutar matanya lagi. Jangan banyak bicara omong kosong. Berikan aku sesuatu yang nyata. Xiao Jiu mengantuk dan pamit untuk istirahat sejenak. Sumo memaki dalam hati dasar sistem tidak berguna. Mo Xiao berdiri di tempatnya, masih belum sadar sepenuhnya. Dengan siapa Sumo bicara tadi? Apa itu penjahat? Apa itu alur cerita? Apakah Sumo sedang memaki dirinya? Dia tidak tahu. Tapi begitu teringat bahwa Sumo bersikeras ingin membatalkan pertunangan dengannya, Mo Xiao merasa tidak senang. Dadanya terasa sesak hingga dia memuntahkan seteguk darah segar. Sumo mendengar suara di belakangnya dan menoleh secara refleks. Dua naga kecil itu juga ikut menoleh. Kakak Mo, sepertinya dia terluka parah. Apa kita benar-benar tidak akan menolongnya? Sumo mengerutkan kening. Kelihatannya memang parah, tapi seharusnya dia masih bisa jalan. Nanti kalau dia sudah sampai di suku, pasti ada yang mengobatinya. Kalau aku berbalik dan menolongnya sekarang, dia mungkin akan berpikir aku masih menaruh hati padanya. Tidak boleh. Masalah pembatalan tunangan ini harus diselesaikan cepat, tidak boleh ditunda lagi. Ayo cepat pulang, sebentar lagi gelap. Dua naga kecil itu dengan susah payah menyeret barang bawaan mereka. Awalnya barang-barang itu bukan masalah bagi mereka, tapi sekarang ada tambahan seekor babi hutan. Sumo terengah-engah dan berkata agar naga jantan itu pulang dulu mencari bantuan. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, tangannya terasa ringan. Sumo menoleh dan melihat Mo Xiao sudah memanggul babi hutan itu. Aku bantu kalian membawanya, kata Mo Xiao. Naga jantan itu menatap punggung Mo Xiao dengan khawatir dan berkata tapi kau terluka. Mo Xiao menjawab datar tidak apa-apa. Sumo ragu sejenak, lalu segera memanggil dua naga kecil itu untuk mengikuti Mo Xiao. Baru saja mereka sampai di kaki gunung, mereka berpapasan dengan Fei Yan yang datang mencari mereka.
Fei Yan langsung melihat luka di bahu Mo Xiao dan mengerutkan kening. Dia mengambil alih babi hutan itu dan bertanya kenapa Mo Xiao bisa kembali bersama Su Mo dan kenapa dia terluka. Mo Xiao tidak menjawab, hanya menatap Su Mo dan pamit pulang duluan. Su Mo sedikit mengernyit dan hendak bicara, tapi Fei Yan menyela dan berkata bahwa Su Mo pandai mengobati. Luka Mo Xiao yang parah itu mungkin tidak bisa ditangani dengan baik oleh orang lain, jadi lebih baik Su Mo yang memeriksanya. Tatapan Mo Xiao tanpa sadar beralih ke Su Mo, ada keraguan di matanya. Su Mo berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kalau kau percaya dengan kemampuan medis saya, ikutlah ke tempat saya untuk diperiksa. Mendengar itu, Mo Xiao memiringkan tubuhnya sedikit dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Langkah Su Mo terhenti. Dia menatap punggung Mo Xiao dengan heran. Dia tidak menyangka ular yang biasanya dingin itu akan mengucapkan terima kasih padanya. Begitu rombongan Su Mo tiba di gerbang suku, mereka melihat sekelompok warga desa sedang menunggu dengan cemas. Seorang wanita tua yang memimpin rombongan itu langsung menyambut Su Mo dan memegang tangannya dengan wajah panik. Dia memohon agar Su Mo memeriksa cucunya untuk mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Belum sempat Su Mo bereaksi, seorang wanita lain yang memegangi perutnya juga ikut memohon bantuan. Yue Ying keluar dari dalam rumah dengan santai dan menyuruh mereka antre agar Su Mo bisa memeriksa mereka satu persatu. Fei Yan meletakkan babi hutan di bahunya dan bertanya di mana tabib penyihir. Meskipun tabib penyihir sudah berhenti, dia tidak kehilangan hak untuk mengobati. Wanita tua itu menghela napas dan berkata bahwa tabib penyihir sedang sakit 2 hari ini. Kalau sakit ringan mungkin masih bisa ditahan, tapi cucunya sudah tidak bisa menunggu lagi. Fei Yan mengerutkan kening dan tersenyum dingin dalam hati. Dia tahu betul tabib penyihir itu sedang berulah dengannya. Dia ingin menunjukkan bahwa jika dia berhenti dari jabatannya, warga desa tidak akan punya tempat berobat. Tabib itu benar-benar belum mengenal Fei Yan dengan baik. Tapi sekarang bukan waktunya memperhitungkan hal itu dengan tabib penyihir. Fei Yan dan Yue Ying mengatur para pasien sesuai instruksi Su Mo, mengurutkan dari yang parah ke yang ringan. Su Mo menghampiri pasien pertama, yaitu cucu wanita tua itu. Dia berjongkok, memeriksa denyut nadi anak itu, dan mengetuk dadanya pelan. Dia bertanya apakah anak itu kedinginan beberapa hari lalu dan sudah berapa lama dia batuk. Wanita tua itu mengangguk dan berkata sudah 5 hari. Su Mo bertanya apakah sudah minum obat. Wanita tua itu bilang tabib penyihir sudah memberi obat dan sempat membaik. Tapi pagi ini tiba-tiba parah lagi. Su Mo berpikir sejenak lalu bertanya apakah anak itu dimandikan. Wanita tua itu mengangguk. Su Mo menjelaskan bahwa penyakitnya kambuh dan bertambah parah. Dia akan meresepkan beberapa obat herbal untuk dicari di gunung. Dia menyuruh wanita tua itu merebusnya dan meminumkannya beberapa kali. Jika malam nanti demamnya masih tinggi, dia harus datang lagi. Su Mo juga berpesan agar sering menyekat tubuh anak itu dengan air hangat. Wanita tua itu mengangguk penuh rasa terima kasih. Su Mo melihat wanita tua itu pergi membawa cucunya, lalu menghela napas lega dan beralih ke pasien berikutnya. Dia memeriksa dengan sangat cepat dan memberikan resep pengobatan. Akhirnya giliran Mo Xiao. Su Mo memanggilnya masuk ke kamar, lalu membawa baskom berisi air bersih. Fei Yan mengikuti di belakang, sementara Yue Ying bersandar di kusen pintu sambil mengipasi diri dengan kipas bulu, seolah-olah tidak peduli. Mo Xiao melepas baju atasnya, memperlihatkan luka di bahu kirinya. Su Mo memeriksa dengan teliti, lalu mengeluarkan peralatan dan mulai membersihkan luka dengan terampil. Untuk mengurangi rasa sakit, dia mengoleskan sedikit obat dari daun kecubung pada lukanya. Su Mo mengendalikannya dengan sangat baik sehingga Mo Xiao hampir tidak merasakan sakit selama proses itu. Dia hanya diam menatap profil wajah Su Mo yang serius, matanya menyiratkan emosi yang rumit. Fei Yan kembali membawakan baskom air bersih dan menyerahkannya pada Su Mo.
Matanya melirik Mo Xiao sekilas dan berkata dengan nada datar bahwa kemampuan medis Sumo bagus dan lukanya dibersihkan dengan sangat rapi. Mo Xiao berbisik terima kasih. Sumo mengangkat kepala dan berkata dengan tenang agar luka itu jangan sampai terkena air. Beberapa hari ke depan obatnya perlu diganti, Mo Xiao bisa meminta bantuan orang di suku. Belum selesai dia bicara, Mo Xiao memotong dan berkata bahwa dia akan datang lagi besok. Sumo tertegun. Sebenarnya lukanya sudah ditangani. Kalau Mo Xiao tidak mau datang, tidak apa-apa. Nada bicaranya menyiratkan penolakan, tapi Mo Xiao sepertinya pura-pura tidak paham dan berkata maaf merepotkan. Sumo merasa kesal dalam hati. Apa maunya ular ini? Bukankah dia paling tidak suka melihatku? Ganti obat kan bisa minta tolong orang lain di suku. Mo Xiao terbatuk pelan, wajahnya terlihat sedikit tidak wajar. Yue Ying tersenyum dan berkata dengan nada menyindir bahwa luka tuan ular sudah ditangani oleh Sumo. Untuk ganti obat, lebih baik minta orang lain saja. Fei Yan melirik Yue Ying dan memotong dengan dingin, mengatakan bahwa lukanya terlalu dalam. Datang setiap hari mencari Sumo untuk ganti obat sekaligus memeriksa kondisi adalah tindakan yang paling tepat. Sumo terpaku. Baru saja dia mau bicara, Fei Yan menambahkan lagi. Menurutku lebih baik kau tinggal di sini saja. Kalau ada apa-apa, akan lebih mudah ditangani. Sumo benar-benar tercengang. Apa yang dipikirkan ayam berjalan ini? Dia sendiri tidak mau pergi, sekarang malah mau menampung ular ini juga. Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan mereka membuka kebun binatang di tempatku. Sumo menoleh ke arah Mo Xiao dan tersenyum canggung, berkata bahwa tempatnya kecil, jadi sebaiknya. Mo Xiao memotong lagi dengan cepat, berkata dia bisa tinggal di sebelah kamar Fei Yan. Fei Yan juga menambahkan bahwa dia bisa membantu Sumo merawat Mo Xiao. Sumo kehabisan kata-kata. Memangnya aku mengizinkannya tinggal, kenapa dia dengan santainya tidak mau pergi? Bisakah mereka mendengarkan pendapatku sekali saja? Sumo mencoba menolak lagi dengan alasan tempatnya tidak aman karena baru saja ada pencuri. Mo Xiao membantah dengan tenang. Tidak masalah, walaupun terluka, dia masih bisa menghadapi beberapa pencuri. Fei Yan kembali menimpali. Sumo tidak perlu khawatir. Justru karena tidak aman, mereka sebagai tunangan harus tinggal untuk menjaga keamanannya. Sumo menyerah dan berkata terserah kalian saja, lalu berbalik pergi dengan kesal. Di luar pintu, Yue Ying menatap Mo Xiao dan tertawa kecil dengan tatapan mengejek. Dulu ular inilah yang paling ribut ingin membatalkan pertunangan. Yue Ying kira Mo Xiao punya harga diri, ternyata tidak lebih dari ini. Fei Yan memperingatkan Yue Ying dengan dingin bahwa Sumo adalah milik bersama, jadi simpan pikiran piciknya. Yue Ying menjawab santai agar jangan bicara terlalu dini, karena siapa yang akan mendapatkan hati Sumo pada akhirnya belum tentu. Lalu dia tersenyum miring dan mengingatkan kesepakatan awal mereka, siapa yang masuk kamar duluan, dialah suami utamanya. Mendengar itu, alis Fei Yan dan Mo Xiao berkerut, tatapan mereka menjadi gelap. Di dapur, Sumo sedang memasak sambil mengobrol dengan Xiao Jiu. Panel sistem menunjukkan bahwa hari ini dia mendapat banyak poin dan tingkat kesukaan. Xiao Jiu berkata dengan semangat bahwa dengan kemajuan ini, Sumo bisa segera berbelanja di mall sistem. Sumo hanya bergumam lemah. Xiao Jiu bingung kenapa Sumo tidak senang. Sumo memutar bola matanya. Senang apanya? Semakin cepat tingkat kesukaan para penjahat itu naik, semakin sulit membatalkan pertunangan ini. Dia meletakkan spatula dan menghela napas. Dia hanya ingin hidup tenang sebagai karakter sampingan biasa di dunia ini, tidak ingin mati muda karena mengikuti para penjahat itu. Xiao Jiu berbisik bahwa dia tidak bisa membantu soal itu. Sumo menghentakkan kaki karena kesal. Bagaimana caranya menyingkirkan para penjahat besar itu? Di hutan kecil, Mo Xiao, Fei Yan, dan Yue Ying sedang melihat sebuah buku dan terdiam.
Fei Yan menunjuk satu halaman dan membaca penjelasannya. Penjahat besar, seperti namanya, adalah orang jahat yang melakukan segala kejahatan. Karakter antagonis dalam cerita, musuh terbesar protagonis, dan biasanya keberadaan yang paling dibenci. Mo Xiao mengerutkan kening tanpa sadar. Jadi Sumo ingin membatalkan pertunangan karena dia pikir kami orang jahat. Yue Ying mengipasi dirinya dan bertanya-tanya tentang kemampuan medis Sumo. Luka Mo Xiao hari ini, bahkan jika ditangani tabib penyihir, belum tentu bisa serapi itu. Fei Yan berpikir sejenak dan berkata bahwa buku itu tidak memberikan penjelasan rinci. Mungkin Sumo membangkitkan kemampuan khusus yang tidak mereka ketahui. Mo Xiao mengangguk, kemungkinan itu sangat besar. Kemampuan medisnya sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan kemampuan masaknya juga luar biasa. Yue Ying tertawa kecil, sepertinya rahasia Sumo lebih banyak dari yang kita bayangkan. Ketiga pria itu saling pandang, muncul keinginan untuk menyelidiki lebih jauh di hati mereka. Di dapur, Sumo sibuk menumis sayuran. Suara renyah dan aroma masakan membuat ketiga pria yang berdiri di pintu terpana sejenak. Yue Ying bereaksi lebih dulu dan memuji kemampuan masak Sumo yang semakin mengejutkan. Sumo menaruh sayuran ke piring dan menoleh, menyuruh mereka berhenti melamun dan segera membawa makanan keluar. Mo Xiao lebih dulu membawa 2 piring berisi bola daging dan iga babi merah. Yue Ying membawa semangkuk sup jamur. Fei Yan mengambil piring sayur dan bertanya seolah tidak sengaja tentang sisa daging babi hutan. Sumo menjawab tanpa mengangkat kepala bahwa dia sudah menyimpannya. Dia memberikan sayuran yang sudah matang kepada Fei Yan untuk dibawa keluar. Fei Yan mengangguk. Setelah membawa makanan keluar, dia kembali untuk mencuci wajan dan diam-diam memeriksa dapur. Benar saja, dia tidak menemukan sisa daging babi itu. Dia semakin yakin Sumo telah membangkitkan kemampuan khusus. Buku mencatat bahwa sebagian kecil wanita bisa memiliki kemampuan penyembuhan atau ruang penyimpanan. Dan Sumo kemungkinan besar memiliki keduanya. Saat makan malam, Mo Xiao mencicipi sayuran liar itu dan matanya berkilat kaget. Sayuran yang ditumis Sumo tidak hanya segar dan renyah, tapi rasanya juga sangat unik, lebih enak dari semua sayuran yang pernah dia makan. Dia juga mencoba bakso dagingnya. Sausnya kental dan aroma dagingnya menyengat, rasanya sangat nikmat. Mo Xiao diam-diam melirik Sumo, dalam hati mengakui bahwa Sumo benar-benar berbeda dari sebelumnya. 2 naga kecil itu makan dengan lahap sampai mulutnya berminyak. Sambil bersendawa, mereka berkata pada kakak Mo bahwa mereka sudah kenyang dan ingin melihat Mayor Jenderal. Sumo mengangguk dan berhitung dalam hati. Seharusnya Long Yan akan sadar 1 atau 2 hari lagi. Kalau naga itu bangun, dia akan minta dibawa pergi menjelajahi 4 lautan sebagai balasan atas jasa menyelamatkan nyawanya, sekaligus menyingkirkan beberapa orang yang menyebalkan di depannya ini. Baru saja dia berpikir begitu, gerakan 3 pria di depannya tiba-tiba terhenti. Mereka saling pandang. Sumo menatap mereka dengan bingung. Kenapa tidak makan? Ayo cepat makan. Yue Ying tersenyum dan mengangguk. Dia menunduk dan lanjut makan, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang penuh arti. Setelah kenyang, Sumo bangkit dan berkata dia kekenyangan dan mau jalan-jalan sebentar. 2 naga kecil segera mengikuti. Begitu berbalik, Sumo melihat Ah Nuo yang bersembunyi di samping pohon dengan gerak-gerik mencurigakan. Karena ketahuan, Ah Nuo tidak sembunyi lagi dan langsung keluar. Tatapannya menantang. Dia berkata dengan sinis agar Sumo jangan berpikir hanya karena bisa masak, Tuan Muda Mo Xiao dan Imam Besar Fei yang akan menyukainya. Mereka hanya menumpang makan karena masakannya enak. Kemampuan medis Sumo juga hanya kulit luarnya saja dibandingkan tabib penyihir. Sumo menatap Ah Nuo dengan tenang. Wajah Ah Nuo cantik, tubuhnya indah, meski kulitnya agak gelap, dia memang wanita yang cantik. Dibandingkan dengan tubuh Sumo yang keracunan dan kurus kering, serta wajah yang biasa saja,
Sumo mengakui dalam hati bahwa wanita seperti Ah Nuo lah tipe yang akan disukai Mo Xiao dan Fei Yan. Mereka sekarang ada di sini entah karena ingin meracuninya atau penasaran dengan perubahannya, yang pasti bukan karena suka. Sumo mengangkat mata dan bertanya dengan tenang apakah Ah Nuo menyukai Fei Yan dan Mo Xiao. Ah Nuo tertegun ditanya begitu dan tergagap menyangkal. Sumo tertawa kecil dan berkata datar bahwa dia tidak menyukai mereka, terutama Mo Xiao yang sebelumnya membuatnya malu besar. Dia berharap mereka segera membatalkan pertunangan. Setelah bicara, dia berbalik pergi. Ah Nuo berdiri di sana, matanya perlahan berbinar. Kalau Sumo tidak menginginkan mereka, berarti dia masih punya kesempatan. Dia mengejar Sumo dan bertanya apakah itu benar. Sumo menjawab tanpa menoleh bahwa itu sangat benar. Asalkan mereka mau membatalkan pertunangan, Sumo akan langsung setuju. Wajah Ah Nuo penuh kegembiraan dan memastikan Sumo tidak akan menyesal. Sumo balik bertanya kenapa harus menyesal. Mereka tidak punya perasaan padanya, dan dia juga tidak suka mereka. Dia menambahkan dengan nada bercanda bahwa daripada memilih mereka yang tidak tahu diri, lebih baik dia memilih naga yang ada di tempat tidurnya. Mayor Jenderal klan naga itu tampan dan sepertinya tidak terlalu pintar, cocok dijadikan suami yang bucin. Ah Nuo mengangguk paham, dalam hati sudah menyusun rencana. Dia merasa bisa bergerak aktif untuk mendapatkan perhatian para pejantan itu. Sementara itu di hutan tidak jauh dari sana, Mo Xiao, Fei Yan, dan Yue Ying bersembunyi dalam kegelapan dengan wajah pucat pasi. Tangan Yue Ying yang memegang kipas berhenti bergerak. Dia berkata dengan pasrah bahwa tuan rumah mereka benar-benar luar biasa. Fei Yan mengerutkan kening dan mengakui sikap mereka sebelumnya memang buruk, jadi wajar kalau Sumo ingin membatalkan pertunangan. Yue Ying melirik Mo Xiao yang berwajah suram dan tertawa dingin. Ini karma. Dulu kita terus berpikir bagaimana cara membatalkan pertunangan, sekarang giliran kita pusing bagaimana caranya agar dia tidak membatalkannya. Mo Xiao tidak bicara, hanya menatap ke arah perginya Sumo dengan tatapan rumit. Hatinya kacau, samar-samar dia merasa perasaannya pada Sumo sudah tidak lagi sekadar rasa benci seperti dulu. Malam semakin larut, Sumo bersenandung kecil sambil berjalan pulang. Suasana hatinya sangat bagus karena hari ini sistem memberinya banyak poin. Semakin dia berjalan semakin semangat, membayangkan beberapa hari lagi dia bisa melunasi utang poin di mal sistem dan membeli barang bagus untuk hadiah dirinya sendiri. Tiba-tiba Yue Ying muncul dari kegelapan dan tersenyum manis, bertanya dari mana saja Sumo pergi begitu lama. Sumo mengangkat alis, waspada. Dia bilang hanya jalan-jalan saja. Rubah bau ini terlalu banyak mengatur. Untung belum menikah, kalau sudah, bisa-bisa dia tidak punya kebebasan sama sekali. Mendengar itu, mata Yue Ying menyipit dan bibirnya melengkung membentuk senyuman misterius. Dia bilang dia kira Sumo pergi ke pasar gelap untuk menjual mereka. Sumo kaget dalam hati. Meskipun dalam mimpi dia memang berpikir begitu, tapi sepertinya dia tidak pernah mengatakannya. Jangan-jangan rubah ini bisa membaca pikiran. Yue Ying memperlebar senyumnya dan berkata dengan nada menggoda bahwa dia hanya bercanda. Mana mungkin tuan rumah tega? Bukankah Sumo sangat mencintai mereka? Tenang saja, Yue Ying hidup sebagai orangnya Sumo, dan mati sebagai hantunya Sumo. Sumo tersenyum canggung. Rayuan gombal macam apa ini? Hati rubah ini memang licik, harus segera menyingkirkannya. Sumo berbalik hendak kabur dengan alasan mau mandi. Yue Ying mengubah ekspresinya dan sengaja merendahkan suaranya, berkata bahwa dia bisa membantu soal mandi. Dia berjanji akan sangat lembut. Sumo memelototinya dengan ngeri dan lari terbirit-birit. Tamat sudah, rubah sialan ini benar-benar sedang birahi. Dia sampai bisa bicara begitu, pasti sudah gila. Yue Ying melihat punggung Sumo yang panik dan menggelengkan kepala sambil menghela napas. Penakut sekali, bagaimana nanti ke depannya?
Sumo berdiri di depan cermin, menyentuh pipinya. Berkat sabun mandi dari sistem, kulitnya terasa lebih halus. Dia merapikan pakaiannya dengan puas. Saat hendak membuang air mandi, suara Yang Yueying terdengar dari belakang, menawarkan bantuan. Yueying tersenyum mengambil alih ember air dengan gerakan terampil dan lembut. Sumo mengangguk datar dan mengucapkan terima kasih, lalu memeluk baju kotornya untuk kembali ke kamar. Namun baru beberapa langkah, dia berpapasan dengan Mo Xiao. Keduanya bertatapan tiba-tiba, membuat suasana menjadi canggung. Mo Xiao menunduk, mencium aroma samar dari tubuh Sumo, dan telinganya memerah. Dia sepertinya menyadari ketidaksopanannya dan buru-buru memalingkan wajah dengan gugup. Sumo mengangkat alis dan menggerutu dalam hati. Kenapa melihatku seperti melihat hantu? Kalau tidak mau melihatku, kenapa masih di sini dan tidak pergi saja? Mo Xiao mengatupkan bibir, sepertinya ingin menjelaskan sesuatu tapi akhirnya tidak jadi. Bagaimanapun, Sumo tidak tahu kalau dia sebenarnya bisa mendengar isi hati wanita itu. Melihat Mo Xiao yang ragu-ragu, Sumo sengaja berkata bahwa Mo Xiao pasti ingin bilang akan pulang setelah lukanya sembuh. Tidak masalah, Sumo mengerti. Masalah sebelumnya adalah salahnya, jadi dia bisa menerima pembatalan pertunangan itu. Nadanya santai, bahkan sedikit mengejek, tapi dalam hati dia menghela napas berharap ular bau itu segera pergi. Mo Xiao mendengar suara hati Sumo dan jarinya mengepal. Dia hanya bilang agar Sumo istirahat karena sudah sibuk seharian, lalu menunduk dan melewati Sumo. Sumo terpaku di tempat, menatap punggung Mo Xiao dengan mata terbelalak. Aku sudah memberinya jalan keluar, tapi dia malah tidak mau turun. Apa maksudnya? Apa dia baru puas kalau melihatku mati di depannya? Langkah Mo Xiao terhenti. Dia menoleh ke belakang, tapi Sumo sudah berbalik pergi. Dia berdiri di sana dengan tatapan rumit. Setelah kembali ke kamar, Sumo mulai sibuk. Dia mengambil sampel darah Long Yan untuk dimasukkan ke laboratorium, menanam benih kecubung di ruang mata air spiritual, lalu memanen sayuran dan jamur yang ditanam beberapa hari lalu dan menyimpannya dengan rapi. Setelah selesai, dia berbaring di tempat tidur dan memanggil Xiao Jiu. Dia mengeluh bosan dan minta ponsel. Xiao Jiu berkata dengan sedih bahwa dia tidak bisa memberikannya. Sumo tidak tahan dan membentak agar Xiao Jiu memberinya hiburan. Setiap malam hanya tidur saja, lama-lama dia bisa jadi bodoh. Xiao Jiu berpikir sejenak dan berkata bahwa 3 pejantan di luar sana sepertinya tidak keberatan melakukan kegiatan hiburan dengan Sumo. Sumo tidak langsung paham. Xiao Jiu menjelaskan bahwa hiburan terbesar bagi pasangan di dunia hewan adalah kawin. Xiao Jiu menyarankan Sumo mencobanya. Sumo menutup telinganya dan menyuruh sistem tidak senonoh itu diam. Akhirnya atas saran Xiao Jiu, Sumo memutuskan memanfaatkan sumber daya laboratorium untuk mencari poin. Dia menjual sebagian sayuran dan jamur, serta bubuk kecubung ke sistem. Tak sampai 5 menit, panel menunjukkan penjualan berhasil dan dia dapat 100 poin. Sumo mengangguk puas. Jarak untuk melunasi utang poin tinggal sedikit lagi. Dia membuka mal sistem dan melihat barang-barang yang dijual. Ada bihun asam pedas, mie siput, dan stik pedas yang membuatnya ngiler. Tapi saat dia melihat pakaian dalam merah muda, stoking jaring hitam, cambuk kulit kecil, dan boneka kelinci aneh, ekspresinya berubah kaku. Dia menunjuk layar dan bertanya apakah toko ini benar-benar menjual barang-barang seperti itu. Xiao Jiu berdeham dan menjelaskan bahwa itu untuk memperkaya kehidupan malam wanita seperti Sumo. Barang-barang itu sangat populer di dunia hewan. Kalau tidak dipakai sendiri, bisa dijual. Xiao Jiu menyarankan Sumo mencobanya sendiri dulu supaya lebih mudah mempromosikannya. Sumo merasa lelah. Makhluk apa yang terikat dengannya ini? Bisakah bicara serius sedikit? Keesokan paginya, Sumo bangun dengan linglung mendengar notifikasi sistem bahwa laporan analisis darah Long Yan sudah selesai.
Sumo melihatnya dan mengerutkan kening. Pemberi racunnya sangat kejam, benar-benar berniat membunuh Long Yan. Analisis menunjukkan racun dalam darahnya sangat kompleks dan belum ada penawar yang cocok. Sumo memaki pelan. Setelah berganti pakaian dan keluar kamar, dia kaget melihat halaman rumahnya sudah penuh dengan warga desa. Di posisi paling belakang, Ah Nuo menundukkan kepala dan terlihat tidak nyaman. Yue Ying menghampiri dan berkata sambil tersenyum bahwa mereka semua datang untuk berobat. Dia sudah mengatur antrean sesuai tingkat keparahan penyakit. Dia menyuruh Sumo sarapan dulu. Belum sempat Sumo bereaksi, seorang pria beruang yang antre paling depan memegangi dadanya dan berkata dia susah napas. Sumo segera memeriksanya. Dia bertanya apa yang dimakan pagi ini. Pria itu bilang makan daging burung bakar dan beberapa buah beri liar dari gunung. Buahnya besar dan merah, dia baru pertama kali makan jadi makan agak banyak. Tak lama kemudian dia jadi begini. Sumo menyuruhnya buka mulut. Tenggorokannya merah dan bengkak, ditambah ruam di kulit. Sumo mendiagnosis alergi. Dia memberi obat dan menyuruhnya segera diminum. Kalau makin parah, harus segera kembali. Pria beruang itu berterima kasih dan pergi. Selanjutnya ada warga yang sakit perut dan didiagnosis gastroenteritis akut. Sumo memberi obat dan berpesan agar makanan daging dan ikan dicuci bersih dan dimasak matang. Sayuran yang mengandung asam oksalat tinggi juga harus direbus dulu. Warga itu bingung apa itu sayuran asam oksalat tinggi. Sumo baru ingat sayuran di dunia ini tidak punya nama pasti. Dia bilang nanti akan menggambar contohnya untuk ditempel di dinding agar bisa dilihat semua orang. Terakhir giliran Ah Nuo. Dia mengulurkan tangan dengan ragu-ragu. Sumo memeriksa nadinya dan bertanya apakah dia sudah 2 bulan tidak datang bulan dan merasa tidak nyaman saat berhubungan intim. Ah Nuo kaget dan malu, tapi akhirnya mengangguk. Sumo melirik wajah Ah Nuo yang memerah dan tertawa dalam hati. Pantas saja kemarin dia dengar 2 suami Ah Nuo di desa mengeluh tidak puas. Ternyata kehidupan ranjangnya bermasalah. Sumo berkata datar bahwa ini mudah diatasi. Dia menjamin akan menyembuhkannya. Yue Ying dan Fei Yan yang mendengar itu saling pandang dengan mata terbelalak. Sumo bahkan mengerti soal ini. Sumo meresepkan obat untuk diminum bersama suami Ah Nuo, ditambah obat pengatur haid. Dia menjamin dalam sebulan Ah Nuo akan kembali berseri-seri. Nadanya penuh percaya diri dan sedikit nakal. Dia juga mengingatkan agar suami-suaminya menjaga kebersihan. Ah Nuo tersipu malu dan matanya menghindari tatapan Sumo. Dalam hati dia mengeluh, mana ada wanita yang bicara soal begini dengan begitu santai tanpa rasa malu. Benar-benar bermuka tebal. Melihat ekspresi Ah Nuo, Sumo melambaikan resep di tangannya dan berkata kalau tidak mau ya sudah. Ah Nuo buru-buru merebutnya. Siapa bilang aku tidak mau? Saat itu suara notifikasi berbunyi di kepala Sumo. Selamat tuan rumah, poin sudah lunas. Sisa saldo 100 poin. Segera tukarkan hadiah. Sumo melihat mal poin. 100 poin bisa dapat sebungkus mie siput dan sosis. Tapi pakaian dalam seksi harganya 200 poin. Jual beli ini lebih menguntungkan. Dia melirik Ah Nuo, tersenyum nakal, dan berbisik di telinganya. Ah Nuo mendengarnya sampai wajahnya merah padam dan jantung berdebar, tidak bisa bicara. 3 pria di belakang mereka menahan napas, tapi karena suaranya terlalu pelan, mereka tidak bisa mendengar jelas. Sumo menggoda, hanya butuh 2 butir telur burung, dijamin kehidupan suami istri harmonis. Ah Nuo memaki Sumo tidak tahu malu dan lari. Sumo tertawa kecil dan pergi mandi. Saat dia hendak mengambil pakaian, Ah Nuo mengendap-endap mendekat dan menyelipkan 3 butir telur burung ke saku Sumo. Dengan wajah merah dia bertanya mana barangnya. Sumo mengeluarkan pakaian dalam merah berenda yang baru ditukarnya dan memberikannya pada Ah Nuo. Pakai ini yang benar, lalu datang lagi. Ah Nuo ragu-ragu, apa ini benar-benar bisa dipakai?
Tenang saja, efeknya bagus, kata Sumo sambil tersenyum licik. Oh ya, aku juga punya kalung leher dan rantai besi. Sumo menjelaskan cara penggunaannya satu persatu, membuat wajah Ahnuo semakin merah padam. Dasar gila, Ahnuo berbalik dan lari terbirit-birit dengan wajah merah. Wanita beracun itu tidak sadar bahwa 5 suami hewan itu menguping isi hatinya. Akibatnya, para pria yang awalnya ingin membatalkan pertunangan sekarang berlomba-lomba ingin punya anak dengannya. Bahkan ular yang dingin itu pun memeluk dan menciumnya tanpa henti. Sumo sangat marah dalam hati dan bersumpah akan menghabisinya. Tapi si ular malah mengikatnya di tempat tidur. Kau sudah menahannya begitu lama, bukankah ini yang kau mau? Tolong, ternyata mereka semua bisa mendengar suara hatiku. Adegan beralih. Yue Ying dan Fei Yan saling pandang dengan rasa ingin tahu melihat interaksi Sumo dan Ahnuo tadi. Sejak kapan hubungan mereka jadi sebaik ini? Rasa ingin tahu Yue Ying muncul. Dia segera mengambil segenggam sayuran dan mengejar Ahnuo. Nyonya Ahnuo, tunggu. Ini sayuran pemberian tuan rumah untukmu. Ahnuo terkejut dan secara refleks menyembunyikan benda merah di tangannya. Aku punya di rumah. Yue Ying melirik warna merah itu. Itu benda yang diberikan Sumo tadi secara diam-diam. Dia penasaran benda apa itu. Jangan sungkan, ambil saja, kata Yue Ying sambil memaksa memberikan sayuran itu. Ahnuo mendorong tangannya, dan tanpa sengaja pakaian merah itu jatuh. Dia panik dan segera membungkuk memungutnya. Tapi Yue Ying sudah sempat melihat benda merah itu. Kelihatannya sangat tipis dan terbuka. Ahnuo melihat tatapan terpaku Yue Ying dan berkata dengan wajah merah bahwa dia sudah bilang tidak mau, kenapa dipaksa. Lalu dia lari secepat kilat. Yue Ying bergumam dalam hati bahwa baju itu sepertinya lebih cocok dipakai oleh rubah seperti dirinya. Dia membayangkan dirinya memakai baju merah itu, lalu wajahnya memerah dan terbatuk. Dia mengipasi diri dan berkata tuan rumah memang unik. Di kejauhan, Fei Yan dan Mo Xiao yang baru sadar apa itu, telinganya juga memerah tak terkendali. Sumo selesai mencuci baju dan kembali ke rumah, melihat 3 pria dengan ekspresi aneh. Wajah Yue Ying penuh gairah menatapnya dengan mata berbinar. Fei Yan dan Mo Xiao tampak tenang di permukaan, tapi telinga merah mereka mengkhianati perasaan mereka. Sumo memegang baskom kayu dengan erat. Ekspresi birahi macam apa itu? Jangan-jangan mereka semua sedang musim kawin. Dengan wajah ngeri, Sumo membawa baskom itu dan cepat-cepat pergi. Setelah makan, Sumo tidur siang sebentar dan bermimpi. Dalam mimpi, Yue Ying memakai pakaian renda merah menyala dan bertanya dengan nada menggoda, "Tuan rumah, apakah aku cantik? Aku pakai ini untukmu." Lalu giliran Fei Yan yang kakinya dirantai dengan pakaian minim berbaring di rumput, berkata dia akan menjadi seperti apapun yang Sumo suka. Lalu Mo Xiao memakai kalung leher, berlutut dengan hina di tepi tempat tidur, berkata dengan suara rendah bahwa kalau Sumo berani membatalkan pertunangan, dia akan memasang benda ini di leher Sumo agar tidak bisa pergi kemana-mana. Sumo gemetar ketakutan dan langsung bangun dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang sambil menepuk dada. Siang bolong begini dia bisa mimpi seperti itu. Sepertinya dia harus segera mengusir para pria itu. Setelah bangun, Sumo membuka pintu dan menemukan halaman sudah dipenuhi 8 atau 9 orang. Yang memimpin adalah wanita tua yang membawa cucunya kemarin sore. Wanita tua itu membawa seekor ayam hutan berbulu mengkilap dan maju dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Tabib Su, kemarin untung ada kau. Cucuku demamnya turun tengah malam tadi. Kalau bukan karena kau, kami sekeluarga tidak tahu harus bagaimana. Di rumah tidak ada barang bagus, terimalah ayam hutan ini, jangan menolaknya." Sumo buru-buru melambaikan tangan. "Ini tidak pantas." "Kenapa tidak pantas? Kemarin kau tidak memungut biaya pengobatan. Barang sekecil ini bukan apa-apa," kata wanita tua itu,
lalu menjejalkan ayam hutan ke pelukan Sumo dan berbalik pergi. Sumo ingin mengejar, tapi antrean pasien di halaman membuatnya mengurungkan niat. Sisa waktu itu Sumo sibuk sekali sampai kakinya tak sempat istirahat. Saat warga desa terakhir pergi, hari sudah sore. Dia memijat bahunya yang pegal dan merenung. Memang pekerjaan menyelamatkan nyawa itu mulia, tapi juga sangat melelahkan. Dia tiba-tiba sadar bahwa tunangan-tunangan hewannya itu sepertinya tidak menampakkan diri sejak pagi. Hatinya senang. Jangan-jangan mereka sudah sadar dan pergi sendiri. Itu bagus sekali. Memikirkan itu, dia melihat saldo mal sistem ada 500 poin. Sekarang tinggal menyingkirkan para tunangan itu, dan hidupnya akan sangat bebas. Setelah istirahat sebentar, dia melihat ayam hutan itu ternyata ayam betina yang bisa bertelur. Dia memutuskan memeliharanya. Dia mencari ranting dan tanaman rambat untuk membuat kandang. Saat pengerjaan baru setengah jalan, terdengar suara langkah kaki dari luar. Sumo mendongak dan melihat Fei Yan, Mo Xiao, dan Yue Ying berjalan masuk beriringan. Ketiganya membawa hasil buruan dan sayuran liar, jelas baru pulang berburu. Sumo mengerutkan kening dan memaki dalam hati. Para pembawa sial ini ternyata belum pergi.